Ini kan momen lebaran ya dok ya. Kan sering banget ya momen lebaran tuh maaf-maafan. Sebetulnya ada nggak sih dampaknya buat kesehatan? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang memaafkan dari segi kesehatan. Karena kan di momen lebaran biasanya kita saling bermaaf-maafan, baik dari teman-teman yang bisa ketemu langsung nih, atau kerabat atau keluarga bisa tatap muka langsung, bisa kita saling memaafkan secara tatap muka atau bahkan lewat pesan di sosial media nih kalau yang nggak ketemu langsung. Nah, sebetulnya gimana sih memaafkan ini dari segi kesehatannya? Sebelum saya bahas tentang memaafkan dari segi kesehatan dampaknya apa aja, kita akan belajar dulu nih sama-sama tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kalau kita lagi marah atau kesel sama keadaan atau seseorang. Jadi saat kita kesel sama seseorang atau marah nih, sebetulnya tubuh itu akan merespon dengan meningkatkan adrenalin nih teman-teman. Jadi adrenalin ini adalah suatu hormon yang akan keluar kalau kita marah gitu, salah satunya. Nah, hormon adrenalin ini itu akan dapat meningkatkan tekanan darah kita, terus bisa bikin jantung jadi lebih deg-degan. Habis itu pokoknya tuh posisi di otak itu, nanti tuh otak kita tuh akan merespon keadaan seperti kayak fight or flight response namanya. Jadi keadaan dimana kita di suatu situasi yang tidak menyenangkan nih, baik itu marah sama seseorang atau kita nggak suka sama sesuatu, nah itu tuh kita bisa di fight, di posisi kita akan jadi marah dan meledak, atau flight, kita akan menghindari orang tersebut gitu. Nah, sebetulnya ini dampaknya makin lama jika kita makin terus menyimpan amarah sama seseorang atau keadaan tertentu, itu akan menyebabkan kita menjadi lebih sering negatif nih pikirannya, jadi lebih banyak jadi pikiran yang negatif terhadap orang itu. Dan nanti dampaknya, kalau kita misalnya marahnya sama seseorang, berarti nanti dampaknya hubungan relasi kita sama dia itu akan jadi jelek, karena kita akan melihat segala sesuatu di pribadinya itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang negatif. Nah, kalau misalnya ini ke suatu keadaan nih, misal kita marah akibat keadaan tertentu dan kita simpan terus menerus, itu sebetulnya tubuh tuh akan meresponnya tadi kan fight or flight response ya. Jika misalnya kita terus akan marah nih, kita bisa selain negative thinking, itu akan menyebabkan negative action juga. Jadi akan terjadi reaksi yang negatif juga nih. Bisa jadi kita akan males-malesan misalnya, atau kita nanti akan jadi makin nggak bersemangat gitu, dan semakin lama bisa menyebabkan depresi, kecemasan, atau bahkan jadi trauma nih teman-teman. Wah, panjang ya dari urusan marah dan sebel ini dampaknya. Nah, ternyata berbagai studi menyatakan bahwa orang yang memaafkan, baik itu memaafkan orang yang membuatnya marah atau memaafkan keadaan yang membuatnya marah, itu ternyata dari hasil studi menjadi orang yang lebih bahagia gitu, lebih bersyukur dalam hidupnya. Terus dia juga menjadi pribadi yang lebih bisa mengubah mindsetnya dari pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif teman-teman, sehingga pikiran positif tadi nanti bisa mendampak ke tindakan-tindakan yang positif gitu. Nah, terus dari segi kesehatannya, ternyata kalau memaafkan itu membuat kita akan menurun nih adrenalinnya. Tadi kan kita tahu ya, kalau kita marah adrenalin akan naik, sedangkan adrenalin itu salah satunya dia akan meningkatkan tekanan darah. Jadi bisa membuat resiko buat teman-teman yang darahnya sudah resiko tekanan darah tinggi nih, hipertensi, itu kan bisa semakin sering marah, emosi, semakin naik nih darah tingginya gitu. Terus bisa menyebabkan serangan jantung juga. Terus bisa bikin jadi susah tidur, kecemasan yang berlebih. Nah, untuk orang-orang yang memaafkan, keadaan-keadaan itu akan lebih
minim gitu resikonya. Jadi untuk kayak resiko tekanan darah tinggi, resiko terkena penyakit jantung, resiko untuk stres dari segi medisnya, sehingga dampak-dampak kesehatannya seperti mual dan muntah gitu. Kalau teman-teman punya GERD atau asam lambung itu akan menjadi lebih turun, dan kualitas tidur teman-teman juga akan lebih bagus nih kalau teman-teman memaafkan keadaan atau seseorang. Untuk membuat memaafkan ini menjadi lebih mudah, kita tuh sebenarnya punya beberapa tips nih yang bisa kita lakukan, teman-teman. Yang pertama adalah refleksi diri sendiri. Sebenarnya apa sih kejadian yang membuat saya marah? Kenapa orang itu bisa membuat saya marah? Terus misalnya, kenapa saya harus marah kalau saya ketemu orang itu? Apa sih yang membuat saya marah gitu? Jadi kita bisa mengenali diri sendiri dulu nih. Terus yang kedua, kita bisa meningkatkan rasa empati ke orang lain. Jadi mungkin bisa kita ubah mindset kita. Misalnya, pasangan saya marah sama saya karena dia peduli sama saya, tapi ini juga bisa dikomunikasikan baik-baik ya nanti gitu. Jadi misal teman-teman sudah tahu nih akar masalahnya kenapa sih dia marah gitu. Misalnya ada pasangan suami istri, dimana si istrinya ini dia dibesarkan di keluarga yang alkoholik, orang tuanya itu peminum alkohol berat. Terus dia nggak mau suaminya seperti itu karena dia melihat ayahnya misalnya itu meninggal karena penyebabnya tuh sering minum alkohol misalnya gitu. Jadi pas dia ngeliat suaminya minum alkohol, dia marah. Berarti kan saat si istrinya marah nih, suami bisa berpikir, oh mungkin dia marah sama saya karena memang lingkungan keluarganya dulu dibesarkan dengan keluarga yang suka minum alkohol gitu. Jadi dia wajar nih marah sama saya saat saya minum alkohol karena saya memang melanggar aturan yang sudah dia tetapkan sebelumnya bersama saya gitu loh. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan rasa pemaafan yang tulus nih. Jadi maaf itu bisa betul-betul teman-teman rasakan dampaknya itu sebetulnya untuk kesehatan juga nih. Jadi jangan mikir, kayaknya aku kalau maafin si A nanti dia jadi besar kepala dong gitu. Padahal sebenarnya mindsetnya mungkin bisa diubah. Oh, saya memaafkan perlakuan si A karena saya memang pantas dan bahagia, untuk itu saya memaafkan semua orang yang menyakiti saya. Seperti itu, teman-teman. Jadi mindsetnya yang diganti. Jadi saat kita memaafkan bukan berarti kita yang kalah, tapi justru kita yang memilih untuk hidup lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia nih. Karena sebetulnya tadi kan respon-respon tubuh itu saat kita memaafkan dampaknya lebih bagus nih untuk kesehatan. Yang keempat adalah let go of expectations. Jadi jangan sampai teman-teman saat meminta maaf atau memaafkan seseorang terus kayak punya ekspektasi berlebih nih. Misalnya kalau saat meminta maaf mikirnya, oh pokoknya saya udah minta maaf, dia harus memaafkan saya. Padahal kan kita minta maaf itu adalah hal yang bisa kita kontrol ya teman-teman. Tapi orang lain mau maafin kita apa enggak itu adalah di luar kendali kita. Jadi mulai sekarang dikurangi ekspektasinya. Ini juga pelajaran untuk diri saya sendiri. Kadang suka berekspektasi lebih gitu. Jadi dikurangi ekspektasinya bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita yang nggak bisa kita kontrol, dan itu sebenarnya bikin hidup lebih bahagia nih kalau kita bisa mikirnya, oh ya pokoknya kendali saya hanya meminta maaf. Urusan dia mau maafin saya apa enggak itu urusan dia gitu. Atau sebaliknya, misalnya ada seseorang yang minta maaf sama teman-teman. Terus teman-teman mikir, oh pokoknya dia tuh kan udah minta maaf ya sama saya ya, berarti tandanya dia tidak akan pernah mengulanginya suatu saat. Nah, itu kan sebetulnya kita sudah membuat ekspektasi yang tinggi ya. Padahal misalnya nanti di suatu saat kemudian dia mengulangi kesalahan yang sama nih, terus teman-teman akan makin sakit hati. Loh, kan kemarin udah minta maaf loh, kok sekarang diulangin lagi, bebel banget sih gitu kan pokoknya. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini tuh bisa kita kurangin ekspektasinya, jadi biar kita gak sakit hati. Yang kelima, kita saat meminta maaf atau memaafkan itu betul-betul tulus dan ikhlas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih
keadaannya tidak memungkinkan banget nih, dok aku ketemu dia lagi, aduh bisa-bisa habis ketemu tuh malah emosi aja. Mungkin sebenarnya teman-teman bisa membuat permintaan maaf ini akhirnya di jurnal aja gitu. Jadi biar, kan ada sebetulnya untuk toxic relationship nih, hubungan-hubungan yang toxic, kita tuh sebetulnya lebih baik memaafkan tapi nggak usah mendekati lagi hubungan itu, kalau nggak nanti kita akan sakit hati terus-terusan. Nah, itu bisa juga kita membuat jurnal atau bikin prompt nih di jurnal kita, apa sih kesalahan dia dan terus kenapa kita harus memaafkan, kenapa kita memaafkannya, sejak kapan kita mulai memaafkannya, gitu-gitu. Hal-hal seperti itulah yang akan nanti ditulis di jurnal teman-teman. Terus yang terakhir, saat memaafkan, maafkan juga diri kita masing-masing nih. Jadi saat kita memaafkan di momen lebaran ini, sebetulnya kita tidak hanya minta maaf sama orang lain, tapi kita memaafkan diri kita sendiri nih. Misalnya kita pernah ngerasa melakukan kesalahan kepada si A, terus kita kayaknya, kalau yang overthinking banget tuh kayak mikir, aduh kayaknya aku tuh dulu salah banget tuh sama si A, terus jadinya kayak mikirin terus, dan ini tuh sebetulnya jadi malah bikin teman-teman bisa stres, terus bisa jadi dampaknya tuh kemana-mana ke kesehatan mental. Tadi kan beberapa langkah saat kita mau memaafkan ya. Sebetulnya ada lagi nih teman-teman yang perlu kita lakukan saat kita mau memaafkan seseorang atau suatu keadaan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui problemsnya. Jadi saat kita mau memaafkan seseorang, kita harus tahu dulu nih sebetulnya kenapa sih kita kesel, atau balik lagi nih, misalnya kita mau minta maaf sama seseorang, kita akan mikir, oh kenapa sih kesalahan saya yang bikin dia marah, dan apa yang nggak boleh saya ulangin lagi nih ke depannya gitu. Terus yang kedua, teman-teman misalnya saat marah banget atau misalnya saat kesel banget sama seseorang, itu bisa melakukan teknik relaksasi. Jadi teman-teman bisa sambil tarik nafas yang panjang dari hidung kayak gitu, terus dikeluarkan perlahan lewat mulut, ulang lagi beberapa kali sampai teman-teman merasa agak lebih tenang. Terus teman-teman sambil bilang misalnya, oke, saya sudah memaafkan si A atas perlakuannya yang melakukan hal-hal yang tidak saya senangi, berkata kasar kepada saya dan sebagainya. Yang ketiga adalah teman-teman setelah merasa enakan mengubah mindset lagi nih untuk responsnya. Jadi saat misalnya bertemu si A, mungkin teman-teman akhirnya bisa memaafkan, oh si A ini sudah saya maafkan. Jadi tadinya yang kesel banget ngelihat dia, akhirnya berubah menjadi, oh ya bisa disapa mungkin sekarang, jadi bisa lebih santai-santai aja gitu kalau ngobrol. Terus yang keempat, teman-teman mulai memikirkan untuk merubah mindset teman-teman dari negatif ke hal yang lebih positif. Kenapa? Karena saat kita memendam rasa amarah, itu sebetulnya kan tadi ya, tubuh akan meresponnya dengan mengeluarkan hormon adrenalin yang ternyata dampaknya tuh banyak banget ke kesehatan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menyimpan amarah terus-menerus, itu akan bikin tubuh menjadi gampang terkena penyakit, baik itu penyakit darah tinggi, jantung, terus kualitas tidur nggak bagus, bisa ke kesehatan mental kayak depresi, terus juga kecemasan dan trauma. Oke teman-teman, jadi setelah nonton video ini, saya harap teman-teman bisa saling memaafkan lebih ikhlas lagi nih. Jadi bukan hanya sekedar di mulut, tapi tahu nih ternyata memaafkan itu dan tidak memendam rasa amarah itu ternyata banyak dampaknya untuk kesehatan. Kali ini saya juga minta maaf secara pribadi bila di selama video Kamis Medis saya berkata atau melakukan hal-hal yang tidak teman-teman suka. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat Lebaran. Assalamualaikum.